Ya, kali ini mempersembahkan perjalanan ziarah ke Bogem, Diwe, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ke makam Gus Dur di Jombang ya. Ya, yang perlu dilakukan pertama kali sebelum berangkat yaitu sholat lisafar ya. Jadi sholat sebelum bepergian ya, kita ambil 2 rakaat itu ya. Ini perjalanan kami dari Kencong menuju Bogem di Jombang, nanti ke makam Gus Dur, Mbah Hasyim, Mbak Sobari ya, bersama bis kru. Bisnya namanya Bang? SB29. SB29 lu kayak BD9 Lumajang ya. Iya. Dengan kru driver Mas Udin dengan krunya Ruri. Suri ya. Selamat bergabung dengan channel kami Mas Udin ya. Semoga nanti lancar. Ini ya, mumpung masih pagi ya, kita berangkat bersama rombongan dipimpin oleh Pak Kiai Aziz dari Umbul Rejo ya. Dan saya punya wah, ini ada bocilnya ini, cucunya Pak. Sudah sampai mana bocil? Nanti toet ya. Nanti kalau ke supirnya Mas Udin nanti minta Mas Udin toet gitu ya. Ya, ini Mas Doni dan Mas Fikri. So, oh, ditutupi Pak. Ini Mbak Min. Mbak Min ini setia ini. Aja mabuk loh Mbak Min. Aja mabuk. Wah, kafek. Cepet. Bolone dhewe ae arep nyopet ya konangan. Mbak Mir mabuk njaluk bojo. Alah kok bojo tok. Minto, Seniman Perli. Soalnya pagi kayaknya apa-apa loh Pak. Urus tengah. Ini rombongan bus yang kedua ya di sini. Ini bagus. Rombongan yang kedua, Sohe. Absen. Istirahat dulu di Masjid Rodotul Muttaqin. Tekum ya, mana Tekum? Tekung Lumajang ya. Pasti langganannya di sini ya.
Ini ya karena ini perjalanan santai. Ini jalan raya Lumajang Jember ya. Ini. Nah, santai sambil penumpang yang mau ke belakang ya. Ini bersama langganan kita ini, Pak Sinten Pak? Bersama Pak Sumadi Travel. Pak Sumadi Travel ini sudah bertahun-tahun bersamaan. Kalau sama, Tahun udah lama. ya kalau Mas Udin baru pertama kali ini bergabung. Ya, ini krunya. Ya. Ya, perjalanan berlanjut dari Bekom, Lumajang. Ini mau ke memasuki kota Lumajang ya. Ya nanti sebelum ke tol ya, naik tol. Ya, ini masih di Lumajang ini arah kanan ini JLT ini. Tetapi enggak boleh ke kanan ya. Jalan lintas timur ya, tidak boleh ke kanan, kita harus melewati jalur kota guys. Jadi harus memasuki kota Lumajang ya. Ya karena jalur JLT itu milik pemerintah kabupaten ya, sedang jalur yang kita lewati ini adalah milik pemerintah provinsi ya. Sebenarnya lebih dekat guys ya, tapi nanti kalau jalannya rusak siapa yang menanggung ya? Akhirnya dulu pernah bertahun-tahun tuh lewat JLT ya, terutama sekarang kan ada truk-truk yang sangat besar guys ya, yang ke Lumajang, Puger, Jember itu dahulu lewat JLT itu ya, dengan mengangkut tronton ya dan truk dump truck yang besar itu ya. Ini masuk kota ya guys, kita tidak lewat pengguna ternyata kita ya, karena kita ini bis pariwisata ya di SMA negeri itulah. Ini sudah jalan protokol ya dalam poros di kota Lumajang ya, tidak usah mengikuti di jalur yang provinsi yang sebelah barat yang biasa dilewati oleh jalur bis ya. Ini Rio, ini ya, Rio Digital ya, langganan saya dan masih di sini sudah dua arah ya. Jadi kota Lumajang ini yang lama tidak ke Lumajang ini sepertilah kondisinya ya. Untuk jalan yang tengah nih ya, jalannya cukup bagus dan sudah juga dua arah guys ini ya, dari utara dan selatan boleh ya. Ya, kita lihat nanti. Di sini tadi ada rumah sakit apa itu Wijaya Kusuma ya, di sebelah kanan Yonif ya, Yon Infanteri ya, di Lumajang ya. Jadi satuan tempurnya Lumajang ini dia nih ya, ini Yonif ya, Yon Infanteri di Lumajang ya. Terus kita arah ke utara ya, rumah sakit Wijaya Kusuma ya. Ya terus ini termasuk masuk kota yang apa itu singkat itu guys ya. Nah, ini ya cukup ramai ya. Jadi yang ini jalur singkat ya, yang melalui jalur tengah tadi ya. Kadang-kadang tidak semua orang tahu ini ya, terutama yang dari luar kota ya.
karena ini merupakan jalan alternatif ya. Kalau agak selatan dikit yang di alun-alun itu kan hanya ke arah utara saja ya. Ya ini sudah di pertigaan Sukodono ya, terkenal dengan puskesmas itu ya. Terus ke utara ya, nanti ada pom bensin sebelah kanan itu ya. Jadi ini kalau ini memang jalur porosnya ini ya. Ya, yang bisa kita amati ya, jadi jalannya cukup lengang, cukup luas ya. Jadi itu jalur bis ya. Jadi bis yang ke Kota Lumajang ya, aksesnya ini ya, ini aksesnya ini sebenarnya bisa dari JLT, tapi JLT sudah ditutup ya. Itu yang di sebelah barat jalan itu ada warung terapung itu yang sangat terkenal biasanya untuk acara resepsi itu ya. Ya ini termasuk salah satu andalan di Kota Lumajang ya. Lumajang itu terkenal dengan kota pisang guys karena penghasil utama pisang yang sangat besar itu ya. Kemudian mungkin yang di luar kota ini juga sudah tahu bahwa Kota Lumajang ini juga terkenal dengan buah ya, yaitu mangka ya, mangka. Kemudian di Kota Lumajang nih, Kabupaten Lumajang ini juga terdapat gunung api tertinggi di Pulau Jawa ya. Jadi gunung api yang tertinggi di Pulau Jawa, artinya puncaknya ya. Kalau yang tidak berapi ya, atau gunung mati itu di Papua ya. Yang ini Klakah ya. Klakah ini kota kecil di Lumajang tapi sangat strategis, terutama untuk jalur kereta api, dan ini satu-satunya akses ke Probolinggo ya. Sehingga mau nggak mau harus lewat sini, sehingga sering terjadi kemacetan. Tapi sekarang udah lumayan ya, sekarang kan wis dengan tepi jarak lebar itu kan wis nggak pernah macet. Ini di pagi hari ini ya, nanti lewat ya Ranuyoso ya. Ini pagi itu biasanya ada pasar buah itu ya guys, pasar buah sampai menyeberang di jalan ya, sehingga banyak menghalangi jalan. Tapi itu pagi biasanya guys, pagi. Kalau sudah agak siang ini itu sudah sepi ya. Nah ini kita lihat, ternyata lalu lintas juga tidak terlalu ramai ya, tidak terlalu, tapi terus lancar ya. Ini jalannya ini agak naik turun guys, sehingga untuk Prauto ya, Prauto itu harus agak sedikit siksak gitu ya guys ya, karena pelan-pelan. Nah ini ya, ini tempat buah ya, buah dan kelapa itu ya, yang banyak janur dan sebagainya. Lah ini ya di bawah ini ya memang terkenal Lumajang itu kota pisang dan kota ini, kemudian kota nangka ya. Ini yang biasanya bikin macet ya, tapi alhamdulillah kali ini tidak macet di kiri kanan itu ya, sehingga bisa lancar ya. Jadi memang
hasil ini hasil alamnya ya, biasanya duren guys ya, duren ya di sini juga banyak ya, tetapi sebenarnya kadang-kadang itu dari luar kota ya, gini hanya sebagai tempatnya ya, tempat ya. Memang kiri kanan ini ada gunung ya, ada gunung Lemong ya. Kemudian di sekitar sini ya, kiri atau kanan itu ada danau ya, banyak danau ya. Danau kalau di Lumajang itu terkenal dengan Ranu ya. Ranu itu adalah danau ya. Jadi di Lumajang itu banyak danau-danau kecil yang tercecer ya, karena ini biasanya di bawah-bawah gunung katakan Gunung Semeru ya, di bawah-bawah sisinya ya. Ada Ranu Pane, Ranu Grat, dan Ranu apa itu di Ranu Klakah yang saya sempat itu ya. Kemudian Ranu Bedali ya, jadi ada namanya Ranu Danau Bedali. Nah, ini ada persimpangan kereta api guys ya. Ini memang harus agak ekstra hati-hati ya. Ini setelah ada, tapi sudah lancar ya, sangat lancar sekarang di sekitar rel kereta api yang menghubungkan Probolinggo ke Klakah, kemudian nanti Jember ya. Nah, ini masih di sini ya, ini udah ada pasar buah lagi, tapi sudah tidak terlalu ramai ini ya. Jadi ada 2 tempat ya di Ranuyoso, dan itu tempat tempat pasar buah ya, atau sering istilahnya, kalau istilah dalam mudik itu pasar tumpah. ini ya. Jadi ini pasar tumpah yang kedua setelah yang di selatan tadi ya. Kita lihat ini karena masih pagi ini jauh berkurang sekali dibanding kalau waktu pagi ya. Jadi relatif ini sudah lancar ya, Memang banyak pedagang-pedagang ya, mungkin yang mengambil langsung itu grosir gitu ya, datang ke sini mengambil langsung ya. Ini mungkin dibawa ke Surabaya atau ke Malang atau daerah-daerah yang lain di Jawa Timur ya, karena ya memang pusatnya di sini ya. Kemudian agak utara lagi ini kita sudah memasuki perbatasan ya. Ini itu perbatasan antara Lumajang di utara dengan Probolinggo ya, kabupaten ya, bukan. Ya, ini ya, selamat datang ini di Kabupaten Probolinggo, bukan kota ya. Jadi, nah ini kita sudah memasuki Kabupaten Probolinggo ya. Ini ada batasnya ya. Ini ada apa itu? Gapura ya, Gapura. Selamat datang ya, selamat datang ya. Nanti sampai di Leces ya, nanti sampai di Leces ya. Ini ya, kita coba ya, di Leces ini kita istirahat nih ya, karena ada sebagian jamaah yang mungkin mau ke belakang ya. Ini ya tempat istirahat yang sangat ideal, sangat bagus. Saya mesti langganan sini Pak. Iya Wah, Pak. enak Namanya. Oh. Tadi Jami di sini. Iya. Minggu yang lalu saya malam subuh juga ke sini. Iya. Enak Pak di sini. Nek kono terlalu ramai. Iya. Cuma bagi
bis seneng di kono, jalan raya. Gak usah. Ya, ini para jamaah. Oh, yang lelaki di sana. Ini istirahat. Buka 24 jam. Masjid Besar Sarifudin. Ya, jadi tempatnya di sini. Jadi ada tempat istirahatan di Leces itu yang cukup enak ya, yang satu Insauddin di agak selatan sana itu Masjid Leces gitu ya. Tapi saya pasti langganan sini guys. Ya, perjalanan kita lanjutkan ke arah Probolinggo, nanti menuju Jombang ya. Ini adalah kota Leces ya. Menurut saya ini kota Leces ini sekarang menjadi kota baru lah, katakanlah kota baru ya. Karena di sini tempat exit ya dan masuk entry masuk tol dari Lumajang, Jember dan sebagainya, sehingga cukup strategis ya. Terbukti sekarang ini kiri kanan itu sangat maju ya, itu banyak sekali toko-toko, keramaian ya, karena tempat peristirahatan ya, ini bahkan warung, tempat kuliner di kiri kanan itu tidak seperti yang lalu ya. Jadi di utaranya exit tol ya dan selatan ini menjadi sangat ramai guys ya. Ini jadi kalau ada infrastruktur yang baru pasti nanti muncul kota-kota yang baru ya. Jadi tidak usah, sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Hanya kalau mungkin daerah yang itu kalau ada tol baru itu hanya pusat keramaiannya pindah saja ya. Ya ini nanti yang tempat yang baru nanti misalnya Kraksan, kemudian Python ya. Python itu yang sering di YouTube itu di katakanlah kota ya, enggak kota, desa juga enggak desa ya ini ya. Ya ini ya kita mau ke entry ke tolnya ya. Ini sekarang tambah nanti arah Banyuwangi, Kraksan. Ini sing enten anune niku. Python ya, listrik. Oke, sing mriko. Yo, view-nya bagus ya, Brambang. Sing asline Sukomoro, lek daerah barone mboten enten. Sampai Bagor. Sampai pas tol.
besar di Jawa Timur nih. Probolinggo Barat, Genting, Bondo, Banyuwangi. So sing ngomong apik iki anu. Kalah Malang tuh. Anu nih, pemandangan nih. Ke Bondo. Jawa Tengah sing apik kan Semarang nih. Gombel, Gombel. Ya lepas Probolinggo ya kita memasuki tol tapi yang di wilayah Pasuruan ya. Coba kita lihat view yang di bawah ya. Sebenarnya ini sayup-sayup apa itu tidak begitu kelihatan. Itu adalah gunung anu itu yang ada di Welirang, Argopuro itu, dan itu masuk Mojokerto ya, kemudian Malang ya, Mojokerto ya betul, Malang ya, itu merupakan salah satu sementara ini view terbaik di tol Jawa Timur ya, sebelum nanti ada tol yang sudah yang akan jadi, yaitu di wilayah Situbondo sampai Banyuwangi, itu yang nanti dianggap ya calon view yang terbaik, karena itu nanti akan membelah ya gunung ya. Ini mau ke tol Gempol ya, Gempol ya. Ini kalau kiri ini ke Malang ya, kemudian kalau ke Surabaya ini arah kanan ya. Ini ya, jadi karena di Malang itu dikelilingi oleh gunung-gunung, sehingga view-nya itu sangat baik ya. Kalau di Probolinggo tadi kan monoton ya, kita lihat pemandangan alamnya ya biasa-biasa saja ya. Ini ya, nah, nanti ini karena kita ini nanti ke kanan dan kita nanti lepas di tol Gempol ya ke kiri untuk jurusan ke Mojokerto ya. Mojokerto lewat Japanan ya, Kejapanan ya, kecamatan Kejapanan, tapi Kejapanan tapi terkenal dengan Japanan gitu ya. Jadi kita sudah exit tol di Gempol ya, Gempol ya. Nanti kita keluar tol masuk ke Japanan ya. Kita lihat dan terus ke kiri ya, terus ke kiri. Sebenarnya ini ke kiri ini arah Malang ya, Malang Surabaya, itu jalur yang paling terkenal dahulu, yaitu Malang Surabaya ya. Cuma nanti kita ini belok ke kanan ya. Ini dari jauh itu view Gunung Penanggungan ya, ada salah itu yang lerengnya Jolotundo itu loh, agak sedikit lupa saya ya. Ini jalan dulu pernah dijuluki juga bypass, ini bypass tapi sedikit ya, jadi Gempol arah Pandaan ya. Jadi kalau selatan ini arah Pandaan ya. Pandaan itu masih Kabupaten Pasuruan ya. Pasuruan itu ada dua ya, ada kabupaten dan kota ya. Yang kota itu kota ibu kotanya di kota, tapi kalau kabupaten itu di Bangil ya, dan di Bangil ini adalah kota kecamatan tapi besar sekali ya, karena saking besarnya itu sampai ada pengadilan negeri itu ada cabang dari di Bangil itu ya. Kemudian
Kalau dari segi organisasi keagamaan itu ya di Bangil itu juga ada cabang PCNU ya. Sebenarnya PCNU itu pengurus cabang Nahdlatul Ulama itu sebenarnya setingkat dengan kabupaten, tapi karena Bangil ya ini ya dari arah ini menuju Porong guys ya. Ini desa mana desa saya lupa, ini desa tidak kelihatan kiri kanan ya. Ini menjelang Japanan ya, ke Japanan nanti arah ke kiri ya. Ke kiri itu arah Mojokerto ya. Dulu saya kalau naik bis ini dari Japanan ini naik bis di pertigaan itu masih 500 perak ya ongkosnya. Itu 500 perak. Sekarang saya tidak tahu dalam ya. Jadi ini ya nih pertigaan Japanan yang cukup legendaris ini ya. Ada kiri saya di pojok sana kalau dekat bis ya. Jadi dulu ini angkot-angkotannya masih Elsape dan Kol itu ya. Dan di sini adalah kota kelahiran Mbak Inul Daratista ya. Nanti saya sampai ini ini ada Gang Inul gangnya Mbak Inul ya, karena Mbak Inul dibesarkan di kota Japanan ya, Gempol Pasuruan ya. Jadi ini katakanlah ini kalau dari Probolinggo ya ke Mojokerto ya, ke arah Jogja, Solo, kemudian Semarang ya, Madiun, itu tidak usah lewat Surabaya ya. Jadi cukup lewat Japanan itu ya. Dan ini sangat istilahnya itu mempersingkat waktu ya, sangat singkat di sini, sehingga saya sudah 30 tahun lebih ini memanfaatkan jalur ini ya. Dan jalur ini kalau dahulu itu sekali lagi hanya Kol, bis itu jarang ya. Ini kita sampai di lewat Watu Kose ya. Watu Kose ini ya, kiri ini kita lihat ini adalah tempat pendidikannya Brimob ya. Brimob seluruh Indonesia itu di Watu Kose ini ya. Dan Watu Kose ini sebenarnya berada di wilayah Pasuruan ya, tapi terkenalnya itu Watu Kose itu di Mojokerto ya, karena memang perbatasan perbatasan ya. Jadi ini kompleks pendidikan Brimob ya, ini memang cukup panjang, kopdarnya panjang ya. Saya pernah mengantarkan diklat para ASN itu di situ ya, pernah masuk kompleks itu ya. Ini memang kompleks macam kompleks militer lah ya, untuk tempat pelatihan Brimob seluruh Indonesia ya. Masih ya kita lihat. Jadi panjang ini kompleks rumahnya ya. Di sini nanti ada kompleks induk, ada hospital ya. Apa hospital itu? Rumah sakitnya ya, rumah sakit ya. Jadi jalannya sekarang murus sekali guys. Nah ini ya, ini kompleks koperasi, ini kelihatannya koperasi. Nah ini yes, pokoknya kompleks Brimob lah kompleknya Brimob ya. Jadi ada lapangan tembak itu. Kalau Brimob itu masih ke atas guys, berapa kilo ya. Ya nah ini ya, ini markas apa itu pendidikannya Chandra di mukanya Brimob ini hospitalnya ya. Kalau sama datang ini saya ini ya, maksud saya ini adalah perbatasan ya. Ini masuk Mojokerto lah. Yang dari kiri ini masih miliknya Brimob, itu yang terkenal itu masjidnya ya. Nah, untuk rest areanya itu sangat enak sekali ya. Saya berkali-kali, puluhan kali barangkali memanfaatkan rest area. Jadi ini sudah masuk Mojokerto ya, sehingga terkenal dengan Watu Kose Mojokerto ya. Ini sudah kita lepas lagi. Selamat datang masuk Mojokerto
Mojokerto ini tadi ya. Mojokerto ini Ngoro ya, Ngoro. Ya, Ngoro ini ada tempat tempat industri ya, industri park, NIP ya, Ngoro Industrial Park ya, tapi sudah lewat ya, pakai cepat. Nah ini sudah mau masuki Mojosari kelihatannya nih. Mojosari adalah ibu kota Kabupaten Mojokerto ya. Jadi yang belum paham mungkin ya, ini ada pengetahuan saja bahwa Mojokerto ada dua, yaitu Mojokerto Kabupaten dan Mojokerto Kota ya. Sedangkan untuk Mojokerto Kabupaten, pusat pemerintahan katakanlah ibu kotanya itu di Mojosari. Jadi ada Polres Kabupaten itu juga di Mojosari. Memang besar ya, dan cukup ramai dan strategis ya, karena bisa menghubungkan jalur singkat ya dari Japanan, yaitu nanti sampai ini sampai Mojosari terus Mojokerto ya. Dan karena Mojokerto ini dianggap pusatnya ya, bukan dianggap, memang pusatnya kerajaan Majapahit masa lalu, sehingga bangunannya kiri kanan itu nuansanya itu Majapahit ya, nuansa ada pintu gerbang, bangunan milik pemerintah ya, milik swasta, ini banyak masjid ya, bahkan masjid itu dibuat menuansa perpaduan antara Majapahit dan di Kudus, seperti Nara Kudus itu saya lihat itu ya. Ya ini ya memang warga negara Indonesia itu termasuk apa itu ya, lokal jeniusnya ya, lokal jenius, kearifan lokalnya luar biasa ya. Dan ini ya, ini di Mojosari ya, jadi Mojosari Mojokerto ya. Dan di sini pertokoannya juga sangat ramai ya, sehingga karena saya ini sudah jalan saya ini sudah mulai tahun 83 ya, sampai sekarang sudah berapa di 42 tahun ya saya lewat sini, kalau mudik ya lewat sini ya, sehingga sudah sangat hafal ya. Mulai dari saya merintis kalau lewat sini itu dulu hanya menggunakan kol, belum ada kendaraan yang bis bis kuning ya. Nah ini ya, bangunan ini rumah sakit ini kelihatannya ya, kelihatannya ini ada pintu gerbangnya itu nuansa Majapahit ya, Brawijaya ya. Lain kalau kita ke Jawa Barat ya misalnya ya, ini ya yang banyak dipengaruhi oleh Sunda ya. Ini ada beberapa bangunan ya, dan ini percampuran budaya ini juga multi etnis ya. Nanti ada kelenteng itu yang terkenal di Mojosari, di pojok itu ya. Ini nanti kalau Mojosari ini ke arah ini masih arah barat guys ya, arah barat. Nanti ada pertigaan ya. Nah ini di kanan ini pojok ini adalah taman lalu lintas. Itu dulu itu menggunakan taman lalu lintas untuk bocil-bocil itu. Bocilnya sekarang berubah ya. Ini kanan ya, kanan ini ke arah Krian ya, Krian. Kemudian kiri ini bisa ke arah Pacet ya, Pacet, daerah Pacet itu
daerah industri dan daerah pariwisata ya, pegunungan sangat asri ya. Saya pernah menginap di situ ya, di Pacet. Kemudian Pacet. Nah ini terus bisa ke, ini ada tulisannya Krian ya, yang kiri ke arah Mojokerto ya. Jadi nanti terus ini udah Krian, daerah full industri ya, mulai Mojosari, Mojokerto ya. Memang Mojokerto itu daerah industri yang menjadi penopang di Surabaya. Nah ini ya, ini gapuronya ya, khas Majapahit ke kiri lah, ini pasar ya, pasar Mojosari ya, pasar ke kiri ya, pojok tadi ada kelenteng ya, kelenteng ya, ini menuju ke bersih ya, ternyata bersih sekali. Saya juga heran ya, dulu nggak bersih ini, dulu ya agak jorok gitu ya, sekarang kok bersih ini ya. Ini pasar terkenal, yaitu pasar di Kelenteng ya, pasar di pertigaan Mojosari. Yang lama tidak Mojosari ya, kebetulan ini siang ya, saya sering lewat sini tapi malam ya, situasi siangnya seperti ini guys. Ya semakin ramai guys, Mojosari stadion. Kalau di sebelah selatan sana di pegunungan itu banyak duriannya guys. Dari Wonosalam bisa ke bawa ke sini ya, ini durian Wonosalam mungkin. Setan lek ajak menungso nglakoni elek kok ora hasil. Dijak zina ora hasil, dijak pacaran ora hasil, dijak mendem ora hasil, dijak nyolong ora hasil. Carane setan wong mau ajak nglakoni apik. Bareng wong wis nglakoni apik. Di Polres Mojokerto itu, Kabupaten Mojokerto berada di Mojosari. Jadi Polresnya di sini. Rezekine lancar, usahane lancar, gaweane lancar. Akeh ibadah, akeh amal soleh, akeh ganjarane, akeh utangnya. Utang lakoni apik kok. Pirone sing ora melu nirone awas nek ora kapan mesti ora enak. Anta ilah ilmi kok iso lali gitu kan iso anta ilah ilmi ahwajuka ida apa atau ilah ilmi. Ini guys, Polres Kabupaten sampeyan iki nek nglakon taat luwih untuk kawelasane Allah, luwih untuk carilah jalan hidupmu untuk menuju surga. Di kota Bangsal, Kecamatan Bangsal di Kabupaten Mojokerto, tempat SPN ya. Ini
SPM, sekolah polisi ya, negara. Nah, ini ya, nah, ini sekolah SPN Polda Jatim, jadi tempatnya di kota Bangsal Mojokerto ya, ini tempatnya. Ini dari arah Japanan, Mojosari terus Bangsal, jadi tidak lewat Surabaya guys, langsung lewat. Orang yang ahli maksiat, orang nakal berdoa kepadamu, ya Rob, engkau menjawab sholat 3 kali, semangat, penuh perhatian, labbaik, labbaik, labbaik. Terminal Kertajaya. Ini perempatan ya, kalau masuk kota ini kota Mojokerto ya, di kabupaten sekarang kota Mojokerto. Ini dulu namanya bypass ya, bypass Mojokerto. Sempat bayar dulu, sekarang bayar kayak tol ya. Kenapa bersikap seperti itu? Ini bayar mas biyen iki. Lewat sak sret kono iki. Padha karo Surabaya underpass ya bayar piye. Anu, monokromo. Anu, jembatan layang ya. Tempat bayar. Aspalnya beton sekarang guys. Mesin bolong. Abang nek wis nglakoni apik iki ojo rumangsa. Soale ing dalem bukan sing sampean. Ini bypass Mojokerto. Nah, yang menarik dari Mojokerto ini adalah pusat ibu kota kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu kerajaan Mojopahit. Jadi situs-situsnya ya, situs itu peninggalan kuno ini banyak terdapat di Mojokerto ya, terutama di daerah itu sing nggone anu ya Pak, museum Trowulan. Trowulan ya. Di sini banyak dijumpai peninggalan kuno berupa pemandian atau kolam-kolam itu guys. Iya, Trowulan. Enek wong awake panas diparingi paring awal terus duduk dadi panas. Ya ini terminalnya di Wono ini. Jadi jalan. Sumayaumin kafaratu sanadin. Lorong panas berdino wing lebur dosa setahun. Gara-gara panas nakone Sidoarjo. Daerahmu ya? Oh, Buduran. Ini sudah lepas kabur kota Mojokerto masuk Kabupaten Mojokerto sisi barat. Gegar otak gue mati, akhirnya gue diselamatkan karo Kapolsek melalui Parit. Mulane lek tilang alhamdulillah. Senenge to. Loh.
Harganya berapa? Kok gak di ini yang dianggap pusat kerajaan Mojopahit ya di sini, ini di Trowulan ya. Trowulan ini banyak sekali orang yang membuat kerajinan patung itu guys ya. Oh, yang mirip-mirip dengan patung-patung pada zaman kerajaan ya. Kita lihat di kiri kanan jalan itu ada ya. Nah, ini wilayah jalan raya dari Kementerian menuju Jogja, Solo, Semarang, jalur tengah ya. Nah, tujuan kita ke makam Presiden RI ke-4. Lagi ngidul ya, ngidul ngaman ya nek makam kok kolam tempat wisata bekas ya. Nah, ini bangunan khasnya yaitu di seolah-olah dikaitkan dengan kerajaan Majapahit ya. Kerajinan. Nah, itu patung-patung itu ya. Ini kerajinan itu ya, kerajinan. Wah, ini masjidnya kayak di Kampung Majapahit ya, Kampung Majapahit ya. Ini emang pusatnya kerajaan Majapahit. Ini ada namanya Museum Trowulan guys. Di sini patungnya Gajah Mada itu disimpan di sini. Di